Halo teman-teman, coba bayangkan kalian punya data nilai satu kelas. Ada dua kemungkinan, kadang datanya masih berupa angka-angka biasa, misalnya 70, 75, 80, 90. Nah, inilah disebut dengan data tunggal. Tapi, kadang juga data sudah dikelompokkan, misalnya 60-69 ada 5 orang, 70-79 ada 10 orang. Nah, inilah yang disebut data kelompok. Pertanyaannya, apakah cara menghitungnya sama? Apakah cara membacanya juga sama? Di video ini, kita akan belajar keduanya. Kita akan membahas bagaimana menyajikan data dengan histogram dan diagram lingkaran, kemudian bagaimana menghitung mean, median, modus, baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Dan terakhir, bagaimana mengukur penyebaran data dengan simpangan baku. Di akhir video, saya harap kalian bisa benar-benar memahami data, bukan hanya menghitungnya. Yuk kita mulai. Sekarang kita mulai dari penyajian data. Kalau datanya masih data tunggal, biasanya kita bisa langsung melihatnya. Tapi kalau datanya banyak, kita perlu mengelompokkannya. Nah, dari sinilah muncul histogram. Histogram adalah diagram batang untuk data kelompok. Coba bayangkan ada data, yaitu 60-69 ada 5 siswa, 70-79 ada 10 siswa, 80-89 ada 8 siswa, 90-99 ada 7 siswa. Kalau kita gambar, batangnya saling berdempetan. Sekarang saya tanya, kenapa tidak ada jarak antar batang? Karena data ini bersifat kontinu, artinya tidak terpisah. Lalu, coba pikir lagi. Kalau batang tertinggi ada di 70-79, apa artinya? Nah, itu berarti nilai paling banyak ada di interval tersebut. Jadi, histogram membantu kita melihat pola data secara cepat. Sekarang kita ke diagram lingkaran. Diagram ini bisa digunakan baik untuk data tunggal maupun kelompok, selama kita tahu frekuensinya. Misalnya, total data ada 30 orang. Kalau satu kelompok ada 10 orang, kita bisa ubah menjadi sudut. Rumusnya adalah frekuensi dibagi total data, lalu dikali 360 derajat. Coba kalian pikir, kenapa 360? Karena satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Jadi, diagram lingkaran membantu kita melihat bagian mana yang lebih besar dan bagaimana perbandingan antar data. Sekarang, kita masuk ke ukuran pemusatan, yaitu mean. Kalau data tunggal, mean itu sederhana. Misalnya data 70, 80, 90. Kita tinggal jumlahkan semuanya, lalu dibagi banyaknya data. Artinya, mean adalah nilai rata-rata. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau data kelompok? Kita tidak punya data asli satu persatu. Jadi, kita pakai titik tengah. Rumusnya adalah jumlah frekuensi dikali titik tengah, dibagi jumlah frekuensi. Langkahnya seperti ini. Kita punya data 60-69 frekuensi 5, 70-79 frekuensi 10, 80-89 frekuensi 8, 90-99 frekuensi 7. Kita cari titik tengah dengan cara menjumlahkan bawah dan atas lalu dibagi 2. Setelah itu, setiap titik tengah kita kalikan dengan frekuensinya. Kemudian kita jumlahkan semua dan kita bagi dengan total frekuensi. Hasilnya sekitar 8. Coba kita pikir lagi, kenapa hasilnya tidak dibulatkan? Karena ini adalah rata-rata, bukan nilai asli. Sekarang kita bahas median. Median adalah nilai tengah. Kalau data tunggal, caranya mudah. Urutkan data, lalu ambil yang di tengah. Kalau jumlah data genap, ambil 2 tengah, lalu dirata-ratakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan data kelompok? Nah, kita tidak tahu data satu persatu. Jadi,
kita pakai pendekatan. Langkah pertama adalah membuat frekuensi kumulatif. Kemudian, kita cari setengah dari jumlah data. Misalnya total data 30, maka setengahnya 15. Sekarang, kita cari data ke-15 berada di interval mana. Ternyata ada di kelas 70 sampai 79. Ini disebut kelas median. Lalu, kita gunakan rumus median, yaitu tepi bawah kelas median ditambah selisih antara setengah data dengan frekuensi kumulatif sebelumnya, dibagi frekuensi kelas median, lalu dikali panjang kelas. Hasilnya sekitar 79,5. Artinya, data terbagi 2 di sekitar angka itu. Sekarang kita bahas modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau data tunggal, kita tinggal lihat angka yang paling banyak muncul. Misalnya, 70 muncul 3 kali. Yang lain hanya sekali. Berarti modusnya 70. Kalau data kelompok, kita lihat kelas dengan frekuensi terbesar. Dalam contoh kita, kelas 70 sampai 79 memiliki frekuensi paling besar. Ini disebut kelas modus. Kemudian, kita gunakan rumus yang melibatkan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya dan sesudahnya. Setelah dihitung, kita dapatkan nilai sekitar 76 sampai 77. Jadi, modus menunjukkan nilai yang paling dominan. Sekarang, bagian penting simpangan baku. Nah, coba bayangkan dua kondisi. Yang pertama, semua nilai hampir sama. Yang kedua, nilainya ada yang sangat rendah dan sangat tinggi. Menurut kalian, mana yang lebih menyebar? Ya, yang kedua. Nah, simpangan baku digunakan untuk mengukur itu. Kalau data tunggal, kita hitung selisih tiap data dengan rata-rata, lalu dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi banyak data, lalu diakar. Nah, kalau data kelompok, caranya mirip, tetapi menggunakan titik tengah. Nah, kita hitung selisih antara titik tengah dengan min, kuadratkan, kalikan frekuensi, jumlahkan, bagi total data, lalu diakar. Nah, dari contoh tadi, kita dapatkan simpangan baku sekitar 10. Sekarang, coba pikir, kalau simpangan baku kecil, artinya apa? Artinya, data berkumpul dekat rata-rata. Kalau besar, artinya data menyebar jauh. Jadi, simpangan baku memberi kita gambaran tentang variasi data. Kalau kita lihat lagi dari awal, sebenarnya kita tidak hanya belajar menghitung ya. Kita mulai dari bagaimana data itu disajikan, lewat histogram dan diagram lingkaran, supaya lebih mudah dibaca. Lalu kita masuk ke min, median, dan modus untuk memahami pusat datanya. Dan terakhir kita lihat bagaimana penyebarannya melalui simpangan baku. Jadi satu data yang sama ternyata bisa kita lihat dari berbagai sudut. Nah, sekarang coba bayangkan kalau kalian nanti menemukan data di kehidupan sehari-hari, entah itu nilai, hasil survei, atau data lainnya. Kalian sudah punya cara untuk membacanya. Kalian tidak hanya melihat angka, tapi bisa mulai bertanya, ini rata-ratanya berapa? Sebarannya luas atau tidak? Data yang paling sering muncul apa ya? Dan disitulah sebenarnya inti dari statistika. Semoga dari video ini kalian lebih percaya diri untuk memahami dan mengolah data, bukan hanya sekedar mengerjakan soal. Nah, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.